beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai Lovers, selamat siang di jam 2 siang ini. Sudah makan siang tadi ya. Dan sekarang kita mau ngobrol bareng nih di Bincang Spesial. Dan pastinya bagus gak sendirian ya. Karena kalau sendirian namanya ngobrol berdua aja. Tapi nanti kita bakal ngobrol bertiga sama Anda juga nih Lovers. Dan sekarang nih di studio Star FM sudah datang dua narasumber kita. Spesial banget di siang hari ini. Kita sapa dulu ya. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Justina Etik HPAP. Selamat siang Ibu Justina. Selamat siang Pak Bagus. Gimana nih kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah ya. Amin. Terus yang kedua ada Ibu Dr. Anda Diah Cahyonowati MSI APT. Selamat siang Ibu Diah. Selamat siang Mas Bagus. Selamat siang Star Lovers. Sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Tadi di jalan kena macet-macet nggak Bu? Enggak ya? Aman ya Bu ya berarti ya? Oke. Ternyata aman-aman aja ya Lovers ya. Dan di kali ini nih kita bakal ngobrolin tentang sampah obat dan waspada obat ilegal ya. Karena kita juga mesti memperhatikan juga nih ya tentang obat. Gimana nih kalau kemarin abis sakit, terus juga nanti untuk obatnya ini mau diapain ya? Apakah langsung dibuang di tempat sampah atau bagaimana? Nah untuk kali ini ya Lovers dan juga Ibu yang sudah hadir ya ada Ibu ini ya, Ibu Justina dan Ibu Diah. Nah ini kan kita temanya tentang sampah obat dan juga waspada obat ilegal. Kenapa sih untuk tema ini yang diambil nih untuk obrolan kita di siang hari ini? Bisa dari Ibu Justina dulu silakan. Iya, baik Pak Bagus dan juga sahabat lovers, staff lovers. Jadi untuk ayo buang sampah obat dan waspada obat ilegal ini dilatar belakangi dengan maraknya kasus peredaran obat ilegal ya, termasuk obat palsu dengan memanfaatkan obat-obat kadaluarsa dan rusak, termasuk kemasan obat yang tidak termusnahkan dengan baik sehingga oleh pihak yang bertanggung jawab itu digunakan untuk keperluan produksi obat-obat ilegal. Ini dimanfaatkan bisa sebagai bahan baku dan juga pelabelan ulang dengan modus perpanjangan tanggal kadaluarsa. Jadi ajakan ayo buang sampah dengan benar ini merupakan bentuk kesadaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai institusi yang memang memiliki kewenangan dalam upaya melindungi masyarakat dari resiko obat yang dapat merugikan kesehatan. Jadi sudah banyak ya kasus-kasus adanya peredaran obat seperti obat setelan, juga ada obat-obat yang dipalsukan karena pembuangan sampah obat yang tidak benar dalam jumlah yang besar, jadi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan terhadap obat-obat yang tidak resmi, di jalur tidak resmi ya Pak. Oke. Jadi memang harus benar-benar waspada banget ya Ibu Justina ya, tentang obat-obatan, apalagi ada obat ilegal juga nih Lovers. Waduh seram juga ya kalau kita nggak waspada, nanti kita juga yang kena ya. Dan buat Anda nih Lovers yang mau gabung, mau nanya-nanya boleh di 0818 621 013 atau bisa langsung komen di Instagram, boleh banget ya. Nanti bakal Bagus bacain pertanyaan Anda, atau DM di Instagram boleh. Nanti bakal Bagus bacain, dan Ibu Justina dan Ibu Diah siap ya nanti untuk menjawab pertanyaan dari Lovers. Siap banget nih nanti sampai jam 3 sore ya Lovers. Dan ini kan kalau dari BPOM sendiri ya, itu kan ada kayak semacam campaign lah, ayo buang sampah obat. Ini sebenarnya tujuannya apa ya? Silakan Ibu Diah. Ya, jadi ini terkait dengan kewenangan kita juga, tupoksi kita ya, Badan POM dengan unit pelaksana teknisnya di tiap provinsi ya, dan beberapa kabupaten. Ini tujuan kita adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan apabila obat-obat sisa, obat-obat yang kadaluarsa itu dibuang tanpa ada pengendalian begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita terkait dengan lingkungan. Karena kalau obat itu misalnya antibiotik terutama ya, dibuang sembarangan begitu saja. Nah nanti kalau dibuang ke sungai atau ke, ya katakanlah rumahnya dekat sama selokan kecil, nah ini bisa menyebabkan satu gangguan
ya. Karena obat itu kan mengandung satu bahan kimia ya. Jadi misalnya kita buang di tanah begitu, nah itu bisa saja nanti tanah itu akan ya tercemar begitu, sehingga mungkin catatnya subur, kemudian mungkin bisa menjadi tidak subur dan sebagainya. Kemudian yang paling berbahaya adalah ketika itu ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dibuka kembali wadahnya, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dibuatlah obat setelan, diklaim sebagai obat pelinu, obat asam urat, sakit gigi dan sebagainya. Oke. Ternyata itu ada kemungkinan ya Bu ya, seperti itu. Iya. Makanya kaitannya antara mari buang sisa obat dengan benar dengan obat ilegal. Karena kalau sudah obat itu dikemas kembali oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak mempunyai dasar keilmuan tentang obat, nah ini menjadi obat ilegal kan, tidak akan berizin kan. Betul. Oh iya. Soalnya juga ini ya Lovers ya, kalau bagus juga pernah lihat kadang di warung Bu ada yang jualan obat tuh dalam plastikan kecil-kecil gitu. Terus bilangnya 3 kapsul, betul. Katanya ini obat pegelinu, obat sakit gigi, tapi kayak ini beneran gak ya gitu. Kadang bagus juga ngerasa ini juga sih, kayak khawatir juga ya. Tapi kalau untuk dari obat-obatan nih, sebenarnya yang menjadi apa ya, yang banyak ditemukan nih Bu, kalau sampah obat yang ditemukan itu biasanya jenisnya apa ya Bu ya, yang biasanya ditemukan gitu? Ya ini macam-macam kalau sampah obat ini ya. Kan kalau orang itu sembuh ya, misalnya sakit, dirawat di rumah sakit, terus sudah pulang dari rumah sakit masih dibawa obatnya dari rumah sakit. Nah ini kalau dia ternyata bukan, yang obatnya ada beberapa yang bukan antibiotik, kan tidak harus habis. Kalau memang sudah sembuh ya sudah, berhenti minum obatnya. Nah kalau itu antibiotik kan memang harus habis. Nah, ini sisa ini. Padahal kan yang namanya sisa obat itu kan bisa saja ya, orang itu bisa saja dia sakitnya komplikasi ya. Jadi obatnya ada macam-macam gitu, ada 4 atau 5 macam. Nah ini kalau semuanya sisa kemudian dilempar saja ke dalam tempat sampah, nah ada yang lihat, wah itu satu tas nih, lumayan nih gitu. Kemudian diambil, kemudian dibuka dari kemasan aslinya, kemudian tadi diracik-racik gitu ya Bu ya. Kemudian dibuat obat rentengan. Nah ini yang sangat berbahaya. Ini yang harus kita waspada banget ya Bu ya. Kayak aduh, bahaya banget nih kalau sampai itu malah dikonsumsi sama kita nih Lovers. Pengennya sembuh, bukannya sembuh malah jadi makin sakit ya Bu, kalau salah mengkonsumsi obat-obatan. Nah kalau dari BPOM sendiri nih Bu, ada strategi apa sih yang dilakukan tentang program sampah obat ini? Jadi kan kita harus membuang sampah obat di tempat yang tepat atau diolah dengan tepat gitu. Itu strateginya apa nih? Silakan buat Bu Justina deh, boleh. Iya. Jadi untuk pembuangan sampah yang benar itu kan misalnya obat-obat yang digunakan oleh masyarakat, dia masih sisa ya, obatnya masih sisa, atau mungkin ada obat yang kadaluarsa. Nah ini sebaiknya kalau bentuknya tablet itu dihancurkan dulu, dilepaskan dulu dari stripnya, dari kemasannya. Kemudian dari tablet itu dihancurkan, nanti bisa dipendam, ditanam di tanah. Tapi kalau yang bentuk-bentuk sirup itu juga harus dicampurkan dengan air dulu, atau bisa dengan ampas kopi, atau nanti kemudian ditanam di tanah. Tapi jangan lupa kemasannya dirusak dulu. Jangan sampai label pada kemasan, misalnya pada botol kaca itu masih utuh, nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuat obat baru dengan botol tersebut. Jadi untuk yang obat-obat yang bentuknya padat itu harus dihancurkan dulu baru ditanam di tanah, kecuali yang antibiotik ya. Nanti yang untuk yang sirup itu dicampurkan di tanah. Jadi jangan lupa itu tadi ya, kemasannya harus dirusak. Harus dirusak ya, dulu label-labelnya harus dirusak. Kalau strip ya disobek gitu. Jadi jangan sampai dimanfaatkan oleh orang untuk mengemas kembali obat-obat yang ilegal. Oke, jadi ini salah satu cara juga dari kita ya Lovers untuk bisa misalkan nih abis kita beli obat nih, ternyata obatnya masih ada, karena kalau bukan antibiotik itu nggak dihabiskan ya Bu untuk obatnya ya, karena ya bisa saja. Karena kalau sudah sembuh kan orang ya udahlah
sudah sembuh. Betul. Sudah males ya mau minum obatnya. Betul juga. Padahal udah ada instruksi dari dokternya Iya, harus betul. habis. Tapi ternyata kalau masih ada, kadang tuh masih dalam bentuk kapsul yang di stripnya itu kadang dibuang gitu aja di tempat sampah gitu diwadahin kan. sama tas kresek, kemudian dibuang satu tas kresek penuh gitu. Betul. Misalnya. Dan Iya. itu akan jadi sampah obat yang malah bisa disalahgunakan ya, Solovers, sama orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi caranya tadi seperti yang Ibu Justina bilang, kita mesti ini dulu ya, kayak dirusak dulu ya Bu ya, Dirusak dulu, iya, labelnya. labelnya. Kalau labelnya Tablet dirusak, dibukain dulu, kalau kapsul keluarkan. dikeluarkan isinya, nanti kapsulnya kosong itu yang dibuang Oke. di tempat sampah ya. Sebenarnya itu cara yang sangat mudah ya, Solovers. Jadi bukan yang susah juga, karena tinggal ngebuka obatnya dan itu pastinya aman ya. Maksudnya jadi mengurangi resiko kalau ada orang yang memanfaatkannya. Nah kalau tadi kan terkait dengan strateginya, strategi yang dilakukan sama BPOM nih tentang program Ayo Buang Sampah Obat di Tempat yang Tepat nih. Tapi sebenarnya ya Bu ya, kalau untuk pentingnya masyarakat tahu untuk buang sampah obat itu seberapa penting sih Bu sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya satu, obat itu kalau kita buang sembarangan itu tadi bisa disalahgunakan. Kemudian yang kedua, obat yang sudah kadaluarsa. Ya, obat yang kadaluarsa ini tidak akan memberikan manfaat, tapi justru akan memberikan mudorot karena justru akan membahayakan kesehatan kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus cinta lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Justina tadi, bahwa obat-obat yang memang seperti contohnya antibiotik itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya untuk dibuang sembarangan misalnya di kebun begitu, dibuang ikut aliran air gitu, nggak boleh gitu ya. Itu akan mencemari lingkungan. Jadi masyarakat perlu tahu, karena terutama di Yogyakarta ini bisa dikatakan Yogyakarta ini adalah kota pensiunan. Nah, kalau pensiunan kaitannya dengan orang yang sudah tua. Betul. Nah, orang tua itu biasanya mempunyai untuk menyimpan obat itu, nanti jangan-jangan sakit perut nyimpan obat, jangan-jangan sakit pinggang gitu, pegel nyimpan obat ini. Nah, obat ini ada masanya gitu, jadi ada waktu kadaluarsanya kapan. Nah, dia nyimpennya mungkin 1 tahun yang lalu, padahal obat ini memang harusnya umur simpannya cuma 1,5 tahun. Nah, ini kan sudah bulan Juli misalnya. Berarti kan sudah kadaluarsa. Nah, sayang kalau mau dibuang. Nah, gitu loh, kadang-kadang seperti itu. Atau kalau enggak malah baru ketahuan, ternyata ini udah kadaluarsa, udah jadiin satu lah, buang aja. Nanti malah kita kalau lupa-lupa kita minum malah bahaya, misalnya seperti itu. Nah, jadi pengetahuan seperti itu tuh perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa mari kelola obat dengan baik ya, mendapatkan obat di tempat yang benar, yaitu di sarana yang resmi, misalnya apotek, toko obat berizin, seperti itu. Kemudian nyimpannya juga yang benar, kemudian juga membuangnya pun harus diperhatikan gitu, benar gitu. Jadi kita bekerja sama dengan IAI ya, Ikatan Apoteker Indonesia yang di Yogyakarta juga. Kita bekerja sama untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat gitu ya. Mari kita kelola obat ini dengan benar, mendapatkan yang benar, menyimpannya yang benar, menggunakannya yang benar, kemudian juga membuangnya juga yang benar. Harus sesuai dengan aturannya ya Bu ya. Betul juga sih, karena kalau enggak nanti bisa jadi masalah gitu ya. Malah kalau itu misalkan obat yang sudah dibuang dimanfaatkan orang yang enggak bertanggung jawab, terus akhirnya merugikan orang lain juga ya, Solovers. Aduh, bahaya banget nih. Tapi kalau untuk ini ya Bu ya, kalau dari BPOM sendiri ada nggak sih kayak semacam melakukan sosialisasi gitu Bu ke masyarakat gitu, itu ada nggak Bu? Iya. Jadi selama ini kita banyak bekerja sama dengan organisasi masyarakat, kemudian juga dengan misalnya PKK. Kita informasikan gitu ke masyarakat, baik melalui media
elektronik seperti Sekolah-sekolah ini, juga ya. sekolah-sekolah gitu. Jadi ke sekolah itu juga tidak hanya kita sampaikan tentang bagaimana membuang obat. Kalau anak sekolah biasanya nggak terlalu ini ya, tapi malah justru kita, yuk kita gunakan obat yang benar begitu. Jadi supaya mereka itu tidak terkena dampak dari penggunaan obat ilegal. Karena obat ilegal di situ di dalamnya bisa saja tidak hanya obat-obat yang memang untuk mengobati penyakit gitu ya, maksudnya obat yang misalnya tertentu, misalnya narkotika ya. Kan obat itu ada obat bebas terbatas, obat keras, dan ada psikotropika dan narkotika. Nah, kalau psikotropika dan narkotika itu memang untuk mengobati penyakit sih, tetapi dia kan beda aturannya dengan obat bebas, terbatas beda aturannya. Masing-masing punya aturannya sendiri ya Bu ya. Jadi kita kenalkan kepada siswa gitu bahwa yuk kita jadi generasi muda yang sehat dengan mengkonsumsi obat yang benar, jangan sampai menggunakan obat ilegal dan psikotropika narkotika. Nah itu dia yang mesti digarisbawahi, psikotropika narkotika ya Bu ya. Kita akan ke sana hati gitu kan. Oh betul karena jadi sosialisasinya betul. Itu kan melihat siapa sih audiennya. Kalau orang yang sudah tua ya, yuk kita buang obat yang sudah memang kadaluarsa, sudah rusak atau penyimpanannya yang semula salah begitu tuh. Kita benarkan cara menyimpannya. Obat yang sudah dia punya ternyata selama ini penyimpanannya salah, misalnya di dekat jendela yang kena matahari terus ya. Jadi sebelum kadaluarsa sudah rusak gitu ya. Nah, itu yuk kita buangnya yang benar gitu. Oke, jadi memang sosialisasi yang dilakukan itu tepat sasaran juga ya Bu ya. Perlu juga ya mengenali ketika kita membeli obat, itu perlu juga mengenali tadinya obatnya warnanya apa, kemudian baunya bagaimana. Jadi ketika obat itu belum kadaluarsa tetapi sudah ada perubahan warna, ya jangan diminum lagi. Nah itu harus dibuang dengan benar. Nah di situ perlunya kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengenali obat yang sudah dibeli yang akan diminum. Oke, oh iya benar juga ya. Karena selama ini kayaknya kita nggak begitu ini ya Solovers ya, nggak begitu perhatian gitu sama warna obat yang misalkan tadinya pink berubah jadi agak tua atau malah agak kehitaman gitu misalkan. Jadi juga ya. Iya misalkan. Iya betul. Nah ini dia ini Solovers ya, perlu jadi perhatian juga nih kalau walaupun obatnya masih belum kadaluarsa nih, tapi kalau warnanya berubah bahkan dari aromanya ya Bu ya. Aromanya juga bisa berubah karena itu kan tergantung penyimpanannya yang nggak pas. Jadi mungkin kena sinar matahari dia terurai, jadi obatnya nggak stabil. Nah itu bisa terlalu lembab ya. Terlalu lembab atau ya itu bisa terlalu panas, bisa terlalu lembab atau malah kena air. Bisa jadi. Untuk tablet pun bisa ini ya rapuh ya, ketika dibuka dia sudah rapuh. Oke, kalau untuk menyimpan obat sebaiknya di tempat yang seperti apa ya Bu? Apakah harus kayak lemari tertutup atau lemari kaca misalkan di rumah atau seperti apa Bu? Sesuai petunjuk di kemasan. Ada petunjuk juga. Kalau misalnya nggak ada petunjuk ya dijauhkan dari sinar matahari, di suhu kamar. Kalau misalnya obat terlalu lembab, yang tidak jauhkan dari anak-anak. Jangan sampai nanti kayak Butrexin misalnya nyebut ini. Sebut merek nggak apa-apa Bu. Misalnya obat hisap. Ya katakanlah vitamin C lah ya. Vitamin C itu kan vitamin ya. Tetapi kan tetap ada aturannya. Betul. Kalau anak-anak misalnya tahu seperti itu ngambil gitu, ini kok rasa jeruk enak gitu ya, terus dimakan semua satu strip isinya 10 gitu kan ya. Aduh, serem. Betul. Bisa ada efek sampingnya ya Bu ya. Oh iya juga sih, apalagi diare ya. Iya benar. Apalagi obat-obat yang memang rasanya tuh kayak permen, dikiranya permen malah sebenarnya tuh vitamin misalkan atau obat, bahkan obat kan pastinya ada aturannya ya Solovers. Dan tadi kan kita juga sudah ngomongin tentang obat ilegal nih. Sebenarnya obat ilegal itu yang kayak gimana sih Bu? Yang dimaksud dengan obat ilegal itu yang seperti apa? Dari Ibu Justina boleh deh. Iya. Jadi obat ini saya definisi obat dulu ya. Kalau obat itu kan bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk
mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Dan jadi obat itu kan ada obat yang legal, yang resmi, memang ada izin edarnya dan juga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Kemudian kalau obat yang ilegal ini berarti obat yang dia tidak resmi, dilarang oleh hukum. Jadi obat ilegal ini merujuk pada obat-obatan yang diproduksi, diperdagangkan atau dikonsumsi tanpa izin resmi dari otoritas kesehatan yang berwenang. Di sini dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian bahaya konsumsi obat ilegal sendiri itu dapat menyebabkan reaksi alergi atau bahkan mungkin keracunan dan juga hingga kerusakan organ. Jadi konsumsi bahaya obat ilegal ini kan kita tidak tahu ya sebenarnya obat itu diperuntukkan untuk penyakit apa. Jadi tidak ada diagnosa dokter sehingga dia menggunakan obat secara sembarangan. Nah ini untuk produksinya sendiri kan juga pasti tidak memenuhi standar. Kemudian juga dapat mengandung bahan-bahan berbahaya atau yang tidak cocok untuk dikonsumsi manusia. Nah ini obat ilegal itu bisa contohnya narkotik yang terlarang seperti heroin, kokain, dan metamfetamin atau obat-obat penenang yang bisa menghilangkan rasa sakit. Itu juga tapi diperolehnya tanpa resep dokter. Itu bisa tergolong dari obat-obat ilegal. Oke, jadi memang harus ini juga ya, salah satu ini ya, kalau obat yang sesuai resep dokter juga tempat belinya mesti diperhatikan juga ya Bu ya. Di manakah beli obat ini? Apakah di apotik atau misalkan beli di tempat, bahkan misalkan tempat yang di online tapi nggak jelas izinnya tuh gimana gitu kan. Harus hati-hati juga nih Salovers ya. Yang mau nanya boleh di 0818621013 atau bisa langsung ke Instagram, boleh di @starjogja_fm ya, yang pengen bertanya di siang hari ini. Kita masih ngobrol ya bareng sama Ibu Yustina dan Ibu Diah dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta. Jadi buat Anda nih Salovers yang mau nanya boleh banget. Kita masih ngomongin tentang obat ilegal dan juga sampah obat ya yang harus dibuang dengan semestinya pastinya. Dan nantinya kita akan kembali lagi ngobrol lagi setelah jeda dulu. Kita ke yang mau lewat dulu nih Salovers ya. Jadi tetap di sini aja di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih di Bijang Spesial bareng Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, bareng Ibu Yustina yang beliau ini sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli media, dan juga Ibu Diah sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli media juga nih Salovers. Yang mau nanya-nanya boleh langsung di 0818621013. Tadi kita sudah ngomongin tentang obat ilegal ya. Tadi yang dimaksud obat ilegal sudah dijelaskan nih sama Ibu Yustina. Tapi kalau untuk ciri-cirinya sendiri nih Bu, kalau obat ilegal itu ada nggak sih kayak tampilannya atau mungkin yang bisa dikenali sama masyarakat itu seperti apa? Boleh dari Ibu Diah, silakan. Ya, jadi obat ilegal yang pertama dia tidak ada penandaannya, tidak ada izin edarnya, ya. Jadi segala sesuatu produk farmasi ini ya, obat dan makanan ya. Walaupun kita pada sore hari ini atau siang hari ini menjelang sore itu membahas mengenai obat, tetapi kita tetap harus selalu melakukan cek klik. Ya. Salah satunya dari kliknya tadi adalah baca atau lihat kemasannya, baca labelnya. Nah, terkait dengan obat, kembali lagi ke obat, tentang label. Nah, di label itu ada komposisi, ada penandaan, ada izin edarnya, semuanya ada di situ ya. Nah, ini untuk mengenali obat itu asli atau obat itu ilegal itu bisa dari penandaannya, ya, bisa dari tadi izin edarnya, ya. Kemudian juga mendapatkannya di mana? Iya betul. Kalau mendapatkannya di apotek itu meminimalisir sekali, bahkan bisa dikatakan kalau mendapatkannya di apotek tidak akan dapat sih produk ilegal, apalagi di Jogja ya, yang pengawasannya ketat ya, betul, karena wilayah kerjanya kecil. Nah, kemudian obat ilegal ini bisa dikatakan
obat-obatan yang biasanya itu kita temukan di masyarakat tuh polosan gitu loh, tanpa identitas sama sekali. Oke, cuma dikasih plastik doang ya Bu, misalkan. Plastiknya juga rentengan ya. Plastik kecil kayak rencengan kayak kita beli ketumbar. Betul, mirip. Iya, betul. Oke. Ya, jadi masyarakat harus cerdas, jadilah konsumen yang cerdas. Betul. Dengan melakukan cek kemasan, yaitu kemasannya seperti apa, jangan sampai beli obat ternyata sudah sobek gitu ya, sudah bocor atau apa ya. Kemudian labelnya dibaca, komposisinya apa, itu obat yang untuk siapa. Ya. Kemudian izin edar obat itu seperti apa gitu ya, tulisannya apa, kodenya apa, misalnya generik, misalnya apa, obat keras gitu, ndolnya apa gitu ya, ada ndol hijau, ada ndol biru, ada lingkaran yang tulisannya di tengah itu K, ya, obat keras, ndol merah dengan tulisan K, hitam di tengah seperti itu. Nah, kemudian kadaluarsanya dicek. Nah, kalau kita belinya obat polosan seperti itu, obat setelan gitu, gimana kita tahu kalau itu kadaluarsa? Betul. Kita nggak tahu ya Bu ya kalau itu kapan kadaluarsanya. Terus itu kan kalau di obat tuh pasti ada lingkaran-lingkaran yang warna biru itu kan, gitu kan ya Bu. Penandaannya ya. Oke. Itu juga kita mesti tahu nih. Tapi sedikit ya Bu, kalau biar kita nih masyarakat tuh lebih paham gitu dengan lingkaran ini nih. Kalau biru itu artinya apa, merah artinya apa itu Bu? Kalau di obat di kemasan. Jadi kalau di kemasan itu ada lingkaran ndol ya, kita kan bilangnya ndol. Ndol hitam, di tengahnya itu hijau, ya itu obat bebas. Ya, ini bisa kita beli di toko obat berizin seperti itu. Biasanya untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan. Misalnya kita flu ya gitu itu pakai itu, pusing misalnya beli paracetamol gitu, tuh ndolnya ndol hijau gitu. Kemudian di atasnya lagi yaitu yang lebih ini lagi itu ndol biru. Nah, ndol biru itu bebas terbatas. Ya. Maksudnya bebas terbatas ini bisa didapat tanpa resep dokter juga. Di toko obat berizin juga bisa, di apotek bisa. Nah, ini ada peringatannya gitu. Bedanya dengan yang bebas terbatas, dengan bebas itu tadi nih, kalau bebas terbatas ini ada peringatan ya. Kemudian di atasnya lagi yaitu obat keras. Kalau obat keras ini harus dengan resep dokter. Tidak bisa obat keras itu belinya di toko obat berizin, itu enggak diperbolehkan ya itu. Kemudian ada lagi yang K, yang apa? Seperti tanda plus begitu ya, silang gitu. Itu artinya narkotika. Oke. Itu paling tinggi ya Bu untuk ndolnya. Tingkatan bulatannya ya Bu ya. Oke. Karena itu menyebabkan ketergantungan ya. Karena ada karena ini ya obat itu kan seperti pisau bermata dua. Nah, ya, jadi kalau kita menggunakannya benar itu memang mengobati. Ya, untuk mengatasi gangguan kesehatan kita. Tetapi kalau kita menggunakannya salah, kita akan teriris kan ya. Iya, betul. Aduh. Harus hati-hati. Betul, kita harus paham, kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, kita harus nanya siapa yang tahu. Yaitu kalau kita beli di apotek ya kita tanya apotekernya mana. Nah, kita mau tanya, mau konsultasi dengan apotekernya. Ini obatnya apa? Jangan sampai salah gitu ya. Harusnya diminum 3 kali sehari, minumnya sekali. Nah, ya, apalagi itu antibiotik nggak sembuh. Gitu, ketergantung apa namanya, resisten ya, resisten. Oke. Harus sesuai dengan anjuran juga ya. Iya, ada dosisnya, ada aturannya. Iya. Misalkan harus dimakan, harus dikonsumsi misalkan 3 kali sehari. Itu ternyata cuma sehari doang, sekali gitu kan, misalkan. Harus habis. Kalau untuk antibiotik ternyata dia nggak habis. Sudah minum satu aja udah sembuh kok. Bisa jadi lupa. Iya. Harusnya 3 kali sehari dia lupa. Atau sudah merasa sembuh ya, baru minum 1 hari 3 kali misalnya. Baru minum 1 hari, udah sembuh kok. Udahlah, malas minum obat lagi nih, sudahlah dibuang aja. Nggak boleh seperti itu ada aturannya sendiri. Kalau antibiotik nanti resisten ya. Terus kemudian juga
ketika kita mengkonsumsi obat, misalnya obat untuk nyeri gitu ya, nah itu akan mempengaruhi nanti asam lambung. Nah itu ada aturannya, dikonsumsi sebelum makan, konsumsi sesudah makan, misalnya seperti itu. Itu ada aturannya sendiri-sendiri gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa obat itu seperti pisau bermata dua. Jadi kita harus tahu benar bahwa itu digunakannya berapa kali, kapan, ya. Pagi, siang, atau sorenya, sesudah makan atau sebelum makan, bersamaan dengan obat yang lainnya seperti apa, boleh nggak bersamaan, atau ada jeda gitu. Nah itu mesti kita perhatikan baik-baik ya Bu ya, biar sembuh gitu. Itulah perannya tenaga kesehatan seperti apoteker di apotek itu ya. Jadi kalau ketika konsumen itu menebus obatnya misalnya di apotek, yaitu konsultasi dengan apotekernya. Jadi jangan hanya diterima, ditebus itu, bawa pulang gitu. Setelah sampai di rumah, ini tadi diminum berapa kali ya? Ini diminum kapan ya? Obat wasir itu ya kan harusnya dimasukin dari belakang ya. Iya betul. Ya sampai rumah bingung nggak nanya. Itu obatnya nanti dimaem. Padahal penggunaannya tuh ada yang diminum, ada yang lewat dubur ya. Ini lewat dubur. Ada yang dari vagina. Ada yang dari vagina, ada yang lewat dubur. Nah nanti dengernya nanti kalau sambil lalu kan dicampur dengan bubur ya gitu, nanti kan disendokin gini. Itu udah salah lagi, nggak sesuai aturan ya Bu ya berarti ya. Oke, ini juga sudah ada yang bergabung nih di 0818621013. Terima kasih buat Ibu Murtinah di Kadisoka. Ini pertanyaannya adalah, kalau obat yang dikasih label pengawasan itu termasuk obat herbal atau madu tidak ya? Atau juga ini ada dua pertanyaan sih. Yang pertama itu dulu deh, buat Ibu Justina mungkin bisa dijawab dulu dari Ibu Murtina. Maksudnya bagaimana ini? Ini untuk obat yang diberi label pengawasan, itu apakah termasuk obat herbal atau madu, itu termasuk nggak sih gitu Bu? Oh kalau untuk ini yang obat herbal itu ada tanda khusus ya. Obat herbal farmaka itu ada tanda-tandanya sendiri. Kalau ini kan tadi yang obat-obat yang memang obat yang kimia. Kalau herbal itu ada tandanya sendiri. Oh oke. Jadi memang ada tandanya. Saya nambahin ya. Jadi madu itu kalau madu murni ya, itu bisa sebagai izin edarnya, bukan sebagai obat. Walaupun dia berkhasiat ya, tetapi izin edarnya bisa sebagai pangan. Oke. Kalau dia ditambahi dengan misalnya aneka rempah atau apa ya, rasa mungkin. Iya ada tambahan. Tambahan rasa. Polen ya. Oh iya betul, bipolen kalau nggak salah ya. Itu bisa didaftarkan sebagai obat tradisional. Nanti penandaannya tetap ada, tetapi bukan dol-dol tadi. Tetapi ini penandaannya nanti seperti misalnya lingkaran ada gambar daunnya. Atau ranting-ranting begitu. Nah itu nanti tergantung. Kalau dia sebagai jamu, dia tandanya seperti daun-daun begitu. Kalau sebagai herbal terstandar ada beda lagi. Kemudian sebagai fitofarmaka, nah fitofarmaka ini tandanya ranting, lingkaran ada rantingnya banyak. Nah itu maksudnya fitofarmaka itu adalah obat herbal, termasuk obat tradisional, tetapi sudah biasa digunakan untuk pengobatan, diresepkan oleh dokter. Jadi tingkatannya kalau di jamu itu jamu, kemudian obat herbal terstandar, kemudian fitofarmaka. Yang paling tinggi fitofarmaka, karena fitofarmaka ini sudah mengalami pengujian secara klinis. Gitu. Kalau jamu itu kan baru turun temurun ya. Misalnya dulu yang kita kalau perutnya sakit, diparut ke kunyit misalnya itu kan turun temurun ya. Kemudian di atasnya itu adalah obat herbal terstandar, ini preklinik. Jadi diujinya secara preklinik. Tapi kalau yang fitofarmaka itu sudah dengan klinik. Nah, jadi sudah diujikan kepada manusia, kepada kalau hewan itu ya kelinci misalnya seperti itu sudah klinik. Jadi sudah ada ujinya dari
petugas kesehatan lah ya Bu ya. Dari Dari BPOM salah Iya, satunya seperti gitu ya. itu sih. Oke. Itu pertanyaan pertama tadi dari Bu Murtina. Ini pertanyaan yang kedua nih Bu. Kalau belinya di toko jamu atau obat herbal itu perlu kita hati-hati nggak sih, atau apa yang perlu diperhatikan nih Bu? Kalau misalkan nih mau beli jamu nih tapi di toko jamu gitu atau toko obat herbal, itu harus seperti apa nih hati-hatinya? Jadi kalau belinya di toko jamu, ini dalam tanda kutip ya. Betul. Toko jamu. Kalau toko itu toko obat berizin, jadi ada di situ papan namanya Oke. toko obat berizin gitu. Nah itu bisa dia menjual obat bebas terbatas, herbal gitu ya Bu Eti ya. Tapi kalau dia itu toko jamu, nah saya kok masih bertanya-tanya ya, dalam toko jamu itu ya toko jamu seperti apa? Kalau toko-toko jamu di pinggir jalan, misalnya dia membuat sendiri kunir asam dan sebagainya, kemudian dia menambahkan jamu dalam bentuk sasetan, yaitu konsumen harus cerdas. Coba Bu lihat, itu yang ditambahkan itu tadi yang sasetan itu apa? Oh ternyata itu jamu, ada tandanya jamu. Nah itu dilihat sudah berizin belum? TR 9 digit angka. Oh iya. Kalau belum ada TR-nya, ternyata itu misalnya ya buatan misalnya dari Banyuwangi misalnya gitu ya. Terus ternyata di situ tidak ada izin edarnya, tidak ada penandaan izin edarnya. Jangan, Bu, ini sudah banyak yang menggunakan ini cespleng. Tapi kalau tidak ada izin edarnya jangan. Iya, betul, itu berarti betul. juga jamu ilegal nanti Oh jadinya, iya, ya. jadinya Jamu itu kan sebenarnya tidak secepat sembuhnya, itu tidak Oke. secepat kalau obat kimia. Jadi kalau minum jamu kok langsung sembuh lah, itu harus dicurigai. Walaupun dia ada izin edarnya, mungkin ada izin edar TR berapa digit gitu angkanya. Nah itu kalau memang dia langsung sembuh itu harus dicurigai, kemungkinan ditambahkan bahan kimia obat. Ya, jadi kemungkinan ini ya misalnya dia izin edarnya pegelino. yang ditulis tadi tuh dibuat Langsung. sendiri. Sendiri. di karang-karang sendiri Iya. gitu ya Bu ya. Waduh. Jadi tetap aja kita harus berhati-hati. Oh iya, betul, harus hati-hati ya intinya ya. Jadi begitu ya buat Ibu Murtina, semoga bisa menjawab nih pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tin. Jadi ini Ibu Tin pernah beli obat sakit gigi, terus sama pil kecetit kayaknya. Yang ini tuh cepet sembuh dan nggak ada tulisan apapun di labelnya gitu. Ini bagaimana ya Bu kalau untuk obat-obat yang seperti ini? Dan belinya itu di warung dekat rumah katanya. Ya. Itu bahaya nggak sih gitu Bu? Itu sangat berbahaya Ibu Oke. Tin ya, jangan diulangi lagi obat sakit gigi dan asam urat ya. Nah itu obat yang pertama, kemungkinan obat itu adalah obat yang memang sudah dibuang tadi, dikumpulkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai ilmu sama sekali tentang obat ya. Jadi dikumpulkan dari sisa-sisa obat yang dibuang, kemudian mungkin sisa-sisa dari rumah sakit yang mungkin dibuang belum dibuang secara benar begitu ya, dikumpulkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dibungkusin. Nah kemungkinan kenapa kok bisa cespleng ya, karena peredar rasa sakitnya mungkin double Ibu ya. Jadi ada obat itu misalnya ada kapsulnya 2, kemudian ada kapletnya 1, kemudian ada pilnya bulat itu 1. Nah kemungkinan satunya yang kapsul tadi itu isinya untuk pereda rasa sakit, sedangkan yang satunya lagi itu yang tablet atau kaplet tadi juga pereda rasa sakit. Jadi Ibu sekali minum mungkin 500 mg kali 2 1000 mg. Padahal kita aturannya untuk mengkonsumsi obat seperti itu satu kali minum itu 500 mg maksimum, berarti sudah overdosis. Nah, kalau overdosis ini diminum 3 kali sehari, ya mesti sembuhnya saat itu. Tetapi efek sampingnya sangat berbahaya. Apalagi misalnya prednison yang dipakai gitu. Prednison itu obat mujarab. Itu obat dewa. Dewa. Oke. Bisa segera sembuh. Oke. Demikian pula dengan obat asam urat tadi.
Asam urat itu kan orangnya merasanya sakit semua badannya ya, betul. apalagi persendian. Nah ini dikasih pereda rasa sakit 2 sekaligus, jebret 2 kali 3 6. Banyak banget. Ya kasihan Harusnya ginjalnya ya. Iya, seharusnya 1.500 maksimum. Ini 3.000 ini. Nah, itu satu, ginjalnya juga bahaya, asam lambungnya bisa juga kena, kemudian tulang belakangnya bisa keropos. Iya. Iya. Jadi ada efek-efek samping yang kalau dari bahaya fisik, ya Bu ya. Kalau dari fisik kalau penggunaannya lama mungkin bisa munpis ya, mukanya Iya, seperti kalau muka revisi, bulan. Kalau steroid itu bisa mukanya bulat kayak bulan gitu. Kalau banyak sekarang kan kasus-kasus gagal ginjal, nah itu kemungkinan kan penggunaan obat-obat minum yang overdosis, sehingga dia terakumulasi disaring di ginjal, ya itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Oke, ternyata ada efek-efek samping yang bahaya ya Bu ya kalau dibiarkan gitu ya. Aduh, semoga bisa menjawab ya Bu Tin ya. Jadi semoga bisa lebih berhati-hati lagi nih kalau beli obat. Itu memang amannya di apotek atau di toko obat yang berizin ya Bu ya pastinya. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mbak Erni. Ini kata Mbak Erni, kalau lagi hamil, misalkan ngerasa pusing, kayak butuh minum obat, itu baik nggak ya kalau ibu hamil mengkonsumsi obat? Kalau boleh, itu obat yang seperti apa? Begitu Bu. Yeah. Jadi untuk ibu hamil ini pusing, ini juga kaitannya dengan darah ya. Jadi kemungkinan HB-nya rendah. Ya, kemungkinan pada waktu hamil trimester pertama itu kan kita banyak yang muntah gitu ya, mual, terus nafsu makannya turun. Nah, padahal di saat itu sebenarnya tubuh kita itu membutuhkan asupan banyak Fe. Ya, jadi jangan minum obat kalau bisa, ya. Jadi konsumsilah makanan dengan sehat. Ya, misalnya banyak makan daging seperti itu, sayur-sayuran hijau, kemudian minum susu, ya susu sapi begitu ya. Jadi itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selama bisa kita menghindar dari obat untuk ibu hamil, kita hindari. Tapi kalau memang tidak bisa, coba konsultasi dengan dokter ya, ke puskesmas atau ke bidan yang terdekat ya, atau tenaga kesehatan ya, misalnya ke rumah sakit seperti itu ya. Jadi konsultasi, jangan memutuskan atau mendiagnosa dirinya sendiri, terutama untuk ibu hamil ya, ini karena ibu hamil itu 2 yang ditanggung, dirinya sendiri dan putrinya ya, bukan hanya menanggung 1 orang. Ya. Harus benar-benar berhati-hati ya. Jadi begitu ya Mbak Erni ya, semoga bisa mendapatkan jawabannya dan bisa lebih berhati-hati juga. Nah tadi kita sudah ngomongin banyak nih tentang obat ilegal juga, terus juga cara menyimpan yang benar ya, tadi juga sudah disampaikan. Tapi ini ya Bu ya, ini sebelum kita menuju terakhir nih, sebenarnya masalah apa sih yang ini bisa muncul ya kalau sampah obat nggak dikelola dengan baik Bu? Itu akan muncul masalah apa nih? Iya. Silakan, Ibu Yustina boleh. Iya, terkait dengan sampah obat itu dari sarana kesehatan pun juga bisa ya, karena dari obat-obatan yang mungkin dia sudah kadaluarsa, atau misalnya vaksin juga yang sudah kadaluarsa dan tidak dipakai lagi, itu biasanya membuangnya kan dia obat-obat ini termasuk limbah B3, limbah bahan berbahaya dan beracun. Jadi tidak boleh membuang sembarangan di tempat sampah. Di sini harus dikelola dengan benar untuk pembuangan sampah obat, terutama yang dari sarana kesehatan itu dalam jumlah besar. Itu biasanya dia menggunakan pihak ketiga untuk memusnahkan. Jadi tidak boleh dibuang sembarangan. Nah itu untuk sarana kesehatan yang misalnya buang sampah obat ini. Tapi kalau untuk yang dari masyarakat sendiri itu untuk obat-obat pribadi yang memang kalau akan membuang sampah ya ikuti dengan benar. Jadi baca labelnya terlebih dahulu. Labelnya dibaca, petunjuk pembuangannya itu dibaca juga, pada kemasan itu ikuti petunjuknya bagaimana cara pembuangannya. Dan misalnya pisahkan obat yang sudah kadaluarsa dari kemasan atau plastik obat, kemudian tadi dihancurkan ya kalau bentuknya padat. Kalau sirup ya dihancurkan dengan air. Kemudian obat yang yang akan dibuang ini ditaruh di dalam kantong plastik, ini nanti dibuang di tempat sampah. Kalau itu obat yang selain antibiotik dan obat-obat yang keras lainnya ya. Jadi
selalu diingat untuk menghapus informasi dari label resep obat untuk menjaga privasi dan juga informasi kesehatan pribadi. Jadi jangan sampai label di kemasan itu masih utuh ya, jadi harus dirusak dulu. Oke, biar nanti untuk kalau pas dibuang juga jadi aman ya Bu ya, nggak disalahgunakan sama oknum lah istilahnya begitu. Oke, dan ini kita terakhir nih Bu, ada pesan-pesan apa nih yang ingin Ibu Yustina dan Ibu Dia sampaikan buat masyarakat biar bisa lebih hati-hati gitu untuk obat-obat ini kalau dibuang harus di tempat yang sesuai gitu. Apa nih pesan yang ingin Ibu sampaikan? Silakan. Iya, jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan itu mengajak masyarakat untuk membuang sampah obat dengan benar. Jadi obat kadaluarsa atau rusak itu sudah tidak memberikan efek terapi dan berpotensi untuk memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Jadi jangan digunakan lagi. Karena itu Badan POM juga mengajak masyarakat itu belajar cara membuang obat yang sudah kadaluarsa, kemudian obat sisa dan obat rusak dengan benar agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang membuat obat ilegal atau obat palsu. Oke. Dari Ibu Dia silakan. Ya, saya ingatkan kembali saja bahwa obat itu limbah obat itu adalah limbah B3, termasuk bahan berbahaya dan beracun. Hati-hati dalam mengelolanya. Kalau memang takut wah nanti salah dalam membuang obat, silahkan membawa sisa obat itu ke fasilitas kesehatan yang menerima sisa obat. Jadi di Indonesia ini sudah ada sekitar 1.000 apotek yang mau menerima sampah sisa obat atau obat-obatan kadaluarsa. Jadi nanti kalau ini bisa bertanya mau membuang obat, bisa bertanya ke apotek, di mana sih apotek yang menerima sisa obat atau obat kadaluarsa yang akan dibuang seperti itu ya. Jadi serahkan saja ke apotek tersebut. Jadi nanti akan dikelola oleh apotek tersebut untuk dibuang secara benar. Nah, yang terakhir silahkan Balai Besar POM di Yogyakarta, kami selalu siap melayani Anda. Silahkan untuk konsultasi atau menelpon kami juga boleh, rawuh ke tempat kami juga boleh. Untuk WA kami juga boleh di nomor 081 125 43633. Kami siap melayani Anda. Ya. Oke, jadi silakan ya Salovers kalau memang ada butuh konsultasi ya Bu ya, boleh langsung menghubungi Badan Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta. Terima kasih buat Ibu Yustina dan Ibu Dia yang sudah berbagi informasi, udah ngobrol-ngobrol ya di bincang spesial kali ini. Dan buat Anda Salovers semoga bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih juga buat yang sudah bertanya ya, sudah menyimak juga dari tadi jam 2 sampai sekarang menuju jam 3 sore. Dan sekarang saatnya Bagus pamitan. Terima kasih banyak Salovers dan sampai ketemu lagi di bincang spesial berikutnya. Semoga hari ini juga menyenangkan dan lancar buat Anda. Sampai jumpa.